Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Nur Iksan dengan NIM 2012300174 dari lokal 4G Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat satu video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan hukum waris di Indonesia. Pengertian hukum waris. Hukum waris itu adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak. Di Indonesia itu hukum waris yang berlaku itu ada 3, yakni hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya itu ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik dari laki-laki maupun perempuan, dengan cara yang legal. Syariat Islam itu juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam itu merinci dan menjelaskan melalui Al-Quran Al-Karim bagaimana tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia dan peranannya dalam menyelesaikan kepemimpinan harta warisan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia itu bersifat pluralistik, artinya itu terdapat lebih dari satu sistem hukum waris yang digunakan secara berdampingan. Nah, yaitu terdapat 3 sistem hukum waris. Terdapat 3 sistem hukum waris utama. Yang pertama yaitu hukum waris Islam. Hukum waris Islam itu adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Nah, hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta waris yang diberikan kepada ahli waris. Al-Quran itu merupakan acuan utama hak hukum dan penentuan pembagian waris. Sedangkan ketetapan tentang pewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama itu sangat sedikit. Yang kedua yaitu hukum waris adat. Hukum waris adat itu adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoporan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lainnya, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan. Unsur-unsur hukum waris adat itu masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri dari yang pertama itu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Yang kita ketahui, pewaris itu adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik ke keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun kekeluargaan melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu harta warisan. Harta warisan itu adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri dari atas harta bawaan atau harta asal, harta perkawinan, harta pusaka yang biasa disebut bara di mana dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan harta yang menunggu. Yang ketiga yaitu ahli waris. Ahli waris itu adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris, pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu dikenal juga dengan anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin. Hukum waris perdata. Pasal yang mengatur tentang waris itu sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUHP Perdata. Di samping itu, pewaris juga diatur pada Impres nomor 1 tahun 1991. Hukum waris itu adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Terdapat 3 unsur
pada warisan, yakni adanya pewaris, adanya ahli waris, dan adanya harta warisan. Perbedaan hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat di Indonesia. Pewaris itu menurut KUH Perdata menggabungkan hak kebendaan dengan hukum waris dalam buku 2 dengan alasan bahwa pewaris itu merupakan salah satu cara seseorang memperoleh hak kebendaan yang diatur dalam pasal. Yang pertama itu hak waris diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUH Perdata yang isinya atas suatu kebendaan seseorang itu dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak memiliki, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai dan hipotek. Pewarisan menurut hukum Islam dan adat. Pewarisan melibatkan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai peristiwa waris. Terdapat 3 unsur utama dalam pewaris: pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pewaris itu adalah individu yang mewariskan harta warisan, sedangkan harta warisan adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan cara pembagiannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Hukum waris perdata. Dasar hukum itu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Berlaku untuk warga negara Indonesia non-muslim terutama keturunan Eropa atau Tionghoa yang tidak tunduk pada hukum adat atau Islam. Nah, ciri-cirinya hukum waris perdata itu sistem waris individual, yaitu warisan itu dibagi kepada ahli waris sebagai perorangan. Yang kedua itu ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan yang sah. Yang ketiga itu tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris. Yang keempat itu anak sah dan anak luar kawin atau yang diakui memiliki hak yang diatur berbeda. Yang kelima yang terakhir itu pembagian warisan bisa melalui wasiat atau berdasarkan undang-undang. Hukum waris Islam. Dasar hukum waris Islam itu Al-Quran dan hadis ijma' dan qiyas. Berlaku untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Nah, ciri-cirinya yaitu sistem waris individual religius, yaitu warisan dibagi sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Ada bagian tertentu yaitu faraid untuk ahli waris. Misalnya, anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Nah, yang ketiga itu ahli waris itu meliputi anak, orang tua, suami atau istri, dan saudara kandung tergantung kondisi pewaris itu. Yang keempat itu dikenal istilah dengan as-sohbah atau ahli waris sisa, mahjub atau terhalang, dan zawil arham yaitu kerabat yang jauh. Yang kelima itu wasiat hanya boleh maksimal 1/3 dari harta warisan dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali disetujui oleh semua ahli warisnya. Hukum waris adat. Dasar hukum waris adat itu hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat, berlaku untuk masyarakat adat yang ada di Indonesia. Nah, ciri-cirinya itu bersifat kolektif atau komunal, bukan individual seperti hukum perdata atau Islam. Sistem waris itu berbeda sesuai dengan adat daerah masing-masing. Nah, seperti contohnya yang pertama itu patrilineal atau ayah ke anak laki-laki seperti di Batak. Yang kedua itu matrilineal, yaitu ibu ke anak perempuan, seperti yang ada di Minangkabau. Dan yang ketiga itu parental, itu kedua pihak orang tua seperti yang ada di Jawa. Hukum waris itu bersifat individu, keluarga atau komunal. Misalnya tanah ulayat, yang yaitu pembagian harta waris yang dipengaruhi oleh masyarakat, keluarga, dan nilai-nilai kekerabatan. Kesimpulan dari hukum waris Indonesia itu adalah hukum waris itu adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak
Di Indonesia itu hukum waris itu yang berlaku ada 3, yakni yang sudah dijelaskan tadi, itu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Syariat Islam itu menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik dari laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ada sebuah pantun. Hari panas membelah hutan rimba di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.